Layar-layar di ruang kendali masih memantulkan cahaya biru pucat ketika suara alarm sistem perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang tegang di dalam ruangan. Jin Yinchuan berdiri di depan dinding monitor dengan tatapan tajam, jari-jarinya bergerak cepat di atas papan ketik. Sementara barisan kode mengalir seperti sungai tak berujung. Upaya peretasan barusan bukan sekadar serangan biasa, dan semua orang di ruangan itu menyadari hal tersebut. Jejak digital yang muncul sesaat sebelum menghilang sudah cukup untuk memperkuat kecurigaannya. Selama ini, Xiaolin tidak hanya sekadar perwakilan CK teknologi, ia adalah mata-mata yang ditanam dengan tujuan jauh lebih besar dari sekadar proyek kecil yang mereka menangkan hari ini. Teknologi chip AI yang sedang dikembangkan Blue Ocean bukanlah rahasia biasa, itu adalah inti masa depan industri, sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan. Teknologi global. Yinchuan menatap titik koordinat yang sempat muncul sebelum disamarkan oleh sistem pendorong IP palsu, dan sudut bibirnya sedikit terangkat, bukan karena ia senang, tetapi karena teka-teki yang selama ini tersembunyi kini mulai memperlihatkan bentuknya. Di sisi lain gedung perusahaan, Ye Zifan duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru, lampu meja menyinari tumpukan dokumen kontrak yang baru saja ia tanda tangani. Keheningan malam membuat pikirannya kembali ke peristiwa yang terjadi di pesta ulang tahun Nenek Jin. Saat identitas Yinchuan akhirnya terungkap di depan semua orang, ia masih bisa merasakan panasnya tatapan para tamu ketika wanita yang sebelumnya menghinanya tiba-tiba kehilangan kata-kata setelah mengetahui bahwa pria yang selama ini dianggap orang biasa ternyata adalah pewaris keluarga Jin. Namun yang lebih mengganggunya bukanlah kejutan itu, melainkan keputusan cepat Yinchuan untuk menikahinya melalui kontrak 3 tahun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kesepakatan rasional demi melindungi keluarga dan rahasia penyakit nenek, tetapi jauh di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia menatap foto kecil Yan Yan yang berdiri di meja kerjanya. Anak itu tersenyum polos tanpa menyadari bahwa kehidupannya perlahan terseret ke dalam pusaran konflik besar antara perusahaan raksasa dan rahasia teknologi yang diperebutkan banyak pihak. Di rumah keluarga Jin, Yan Yan sudah tertidur pulas di kamar tamu yang luas, dipeluk selimut tebal dengan wajah damai seolah dunia di luar sana tidak pernah menyimpan bahaya. Nenek Jin duduk di kursi dekat jendela sambil memandang taman yang diterangi lampu malam. Napasnya sedikit berat tetapi matanya tetap tajam. Ia sudah hidup cukup lama untuk mengenali tanda-tanda badai yang akan datang. Ketika Yinchuan akhirnya masuk ke ruang tamu setelah menyelesaikan urusan di perusahaan, nenek itu menoleh perlahan dan berkata dengan suara rendah namun tegas bahwa keluarga Jin tidak pernah takut pada ancaman dari luar, tetapi musuh yang menyamar sebagai teman selalu lebih berbahaya daripada 1000 lawan di medan terbuka. Yinchuan tidak menjawab langsung, ia hanya berdiri beberapa langkah dari kursi neneknya, lalu perlahan mengangguk. Ia tahu betul maksud kata-kata itu. Xiaolin bukan satu-satunya masalah. Jika CK benar-benar mengincar chip AI Blue Ocean, maka kemungkinan besar mereka sudah menanam lebih dari satu orang di dalam jaringan mereka. Sementara itu di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Xiaolin memandangi layar komputer yang menampilkan laporan kegagalan operasi peretasan. Lampu kota memantul di kaca jendela besar di belakangnya, tetapi wajahnya tetap dingin tanpa sedikit pun penyesalan. Ia menekan tombol komunikasi terenkripsi dan suara seseorang dari seberang dunia muncul melalui speaker dengan nada rendah yang penuh tekanan. Mereka menanyakan alasan kegagalan dan kapan data inti chip hidrolik itu bisa diperoleh. Xiaolin tersenyum tipis sebelum menjawab bahwa targetnya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan, karena seseorang di dalam Jinsi ternyata memiliki kemampuan keamanan siber yang hampir tidak bisa ditembus. Ia tidak menyebut nama Yinchuan, tetapi dalam pikirannya ia sudah menyadari bahwa pria itu
adalah satu-satunya orang yang mampu mematahkan serangan mereka dengan begitu cepat. Namun justru karena itulah permainan ini menjadi lebih menarik. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk pulang dengan tangan kosong. Keesokan paginya matahari belum sepenuhnya naik ketika Ye Zifan berdiri di depan cermin kamar tamu di rumah keluarga Jin, memandang dirinya sendiri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Pernikahan yang seharusnya hanya formalitas kini terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Ketika ia membuka pintu kamar, aroma sarapan hangat sudah memenuhi lorong, dan dari ruang makan terdengar suara tawa kecil Yan Yan yang sedang berbicara dengan Nenek Jin. Pemandangan itu membuat hatinya sedikit tenang, tetapi langkah kaki yang mendekat dari arah tangga membuatnya kembali sadar bahwa kehidupan barunya baru saja dimulai. Jin Yinchuan turun dengan setelan rapi, tatapannya tenang seperti biasa, namun di balik sikap dingin itu tersimpan rencana yang bahkan belum ia ungkapkan kepada siapapun. Hari ini mereka akan mendaftarkan pernikahan secara resmi, tetapi bagi Yinchuan itu hanyalah langkah pertama dari strategi yang lebih besar. Ia tahu bahwa musuh sudah bergerak, dan satu-satunya cara untuk melindungi orang-orang di sekitarnya adalah dengan menarik mereka lebih dekat ke dalam lingkaran perlindungannya, bahkan jika itu berarti memulai hubungan yang awalnya hanya didasari kontrak. Di kejauhan, badai yang tak terlihat perlahan mulai terbentuk. Dunia teknologi, intrik bisnis, dan rahasia masa lalu yang belum terungkap semuanya akan bertabrakan, dan tanpa disadari oleh banyak orang, pusat dari semua itu kini berada pada keluarga kecil yang tampak sederhana. Seorang pria yang menyembunyikan identitasnya, seorang wanita yang membawa rahasia 7 tahun kehidupannya yang hilang dari catatan dunia, dan seorang anak yang mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang terlihat oleh mata orang dewasa. Langit pagi kota masih diselimuti kabut tipis ketika mobil hitam keluarga Jin meluncur perlahan keluar dari gerbang rumah besar itu. Ye Zifan duduk di kursi belakang bersama Yan Yan yang masih memegang segelas susu hangat, sementara Jin Yinchuan duduk di depan dengan ekspresi tenang yang hampir tak pernah berubah. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang bergegas menuju tempat kerja. Tetapi di dalam mobil itu suasana terasa aneh, seolah setiap orang sedang memikirkan sesuatu yang berbeda. Zifan menatap pemandangan di luar jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang terus berputar sejak malam sebelumnya. Ia masih sulit percaya bahwa kehidupannya berubah begitu cepat, dari seorang wanita yang harus berjuang sendiri membesarkan anaknya menjadi seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam keluarga paling berpengaruh di kota ini. Yan Yan di sampingnya tampak tidak memedulikan semua itu. Ia justru menatap Yinchuan melalui kaca spion dengan mata berbinar lalu berkata dengan suara kecil bahwa hari ini mereka benar-benar akan menjadi keluarga resmi. Yinchuan tidak langsung menjawab, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat sebelum ia kembali fokus ke jalan. Mobil berhenti di depan gedung kantor catatan sipil yang sudah dipenuhi. Beberapa pasangan lain yang datang untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada upacara besar, hanya proses sederhana yang berlangsung di ruangan administrasi yang tenang. Namun bagi Zifan, setiap langkah yang ia ambil menuju meja pendaftaran terasa seperti melewati garis yang tidak bisa lagi ia tarik kembali. Ketika dokumen, kontrak dan formulir resmi diletakkan di depan mereka, Yinchuan menandatangani namanya tanpa ragu sedikit pun. Tulisan tangan pria itu kuat dan tegas, mencerminkan keputusan yang sudah ia pikirkan matang-matang. Zifan menatap kertas itu sejenak sebelum akhirnya menandatangani juga, menyadari bahwa sejak detik itu kehidupannya dan Yinchuan benar-benar terikat. Meskipun hanya dalam kesepakatan 3 tahun. Yan Yan berdiri di samping meja sambil memandangi kedua orang dewasa itu dengan ekspresi puas seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat penting. Ketika petugas menyerahkan buku pernikahan kecil berwarna merah,
anak itu langsung bertepuk tangan kecil dan berkata bahwa sekarang ia bisa memanggil Yin Chuan sebagai ayah tanpa harus merasa bersalah. Zivan hampir tersedak mendengar itu, tetapi Yin Chuan justru menatap anak tersebut dengan tatapan yang lembut sesaat sebelum mengusap kepalanya. Ada sesuatu dalam sikap pria itu yang membuat Zivan merasa semakin bingung. Jika semua ini hanya pernikahan kontrak, mengapa cara Yin Chuan memperlakukan Yan Yan terasa begitu alami seolah ia benar seorang ayah. Beberapa jam kemudian mereka kembali ke perusahaan Jinxi. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kawasan bisnis, dengan lobi luas yang dipenuhi karyawan yang sibuk berlalu lalang. Begitu Yin Chuan melangkah masuk, suasana di sekitar langsung berubah. Para karyawan yang mengenal identitasnya segera memberi salam hormat, sementara beberapa orang lain yang belum pernah melihatnya hanya bisa saling berbisik dengan rasa penasaran. Zivan berjalan beberapa langkah di belakangnya, masih belum terbiasa dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Namun sebelum mereka sempat mencapai lift eksekutif, pintu utama gedung tiba-tiba terbuka dengan keras dan seorang wanita berjalan masuk dengan langkah cepat dan wajah penuh emosi. Itu adalah Xiao Mei, wanita yang beberapa hari lalu masih mengaku sebagai orang yang paling mengenal Yin Chuan. Ia langsung berhenti di tengah lobi ketika melihat Zivan berdiri di samping pria itu, dan matanya dipenuhi kemarahan yang tidak disembunyikan sedikit pun. Ia berkata dengan suara tinggi bahwa semua orang di perusahaan harus mengetahui kebenaran bahwa wanita yang berdiri di samping pewaris keluarga Jin itu hanyalah seseorang yang menggunakan anaknya untuk memikat keluarga kaya. Kata-kata itu membuat banyak orang berhenti bekerja dan menoleh, menciptakan lingkaran keheningan yang menegangkan. Zivan berdiri diam, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, Yin Chuan melangkah satu langkah ke depan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menghentikan semua bisikan di ruangan itu. Ia mengatakan dengan tenang bahwa jika ada yang ingin mempertanyakan hubungan mereka, maka mereka bisa melihat sendiri dokumen resmi yang baru saja ia bawa dari kantor catatan sipil. Ia mengeluarkan buku pernikahan kecil dari saku jasnya dan meletakkannya di meja resepsionis dengan gerakan yang sangat jelas. Seluruh lobi langsung dipenuhi suara napas tertahan ketika orang-orang menyadari apa arti benda kecil itu. Wajah Xiao Mei memucat seketika. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Yin Chuan tidak menatapnya dengan marah, justru sebaliknya. Ekspresinya tetap dingin seperti biasanya. Ia hanya berkata bahwa hidup seseorang bukanlah panggung untuk drama murahan, dan jika seseorang terus mencoba merusak ketertiban perusahaan, maka ia tidak akan ragu mengambil tindakan. Setelah itu ia berbalik menuju lift. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Zivan masih berdiri beberapa detik di tempatnya sebelum akhirnya mengikuti langkah pria itu. Ketika pintu lift tertutup dan suara keramaian di luar menghilang, ia menoleh ke arah Yin Chuan. Dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, ia bertanya dengan suara pelan mengapa pria itu harus melakukan semua itu di depan begitu banyak orang. Yin Chuan menatap layar angka yang terus naik di dinding lift sebelum menjawab bahwa sejak mereka menandatangani dokumen tadi pagi, melindungi reputasinya dan Yan Yan juga menjadi tanggung jawabnya. Namun yang tidak diketahui oleh mereka berdua, di lantai lain gedung itu seseorang sedang menatap layar komputer dengan senyum tipis. Xiaolin berdiri di ruang kerja sementara. Beberapa jendela program terbuka di monitornya. Ia baru saja menerima laporan bahwa peretasan semalam gagal total, tetapi informasi yang ia dapatkan hari ini justru jauh lebih berharga. Foto yang diambil dari kamera keamanan lobi menampilkan momen ketika Yin Chuan mengeluarkan buku pernikahan di depan semua orang. Xiaolin memperbesar gambar itu dan menatap wajah Ye Zivan dengan penuh minat. Ia perlahan berkata pada dirinya sendiri bahwa permainan ini ternyata jauh lebih menarik dari
yang ia bayangkan. Jika Yin Chuan memiliki kelemahan, maka kelemahan itu kemungkinan besar berada pada wanita dan anak yang kini berdiri di sisinya. Dan bagi seseorang seperti Xiao Lin, menemukan celah dalam pertahanan lawan hanyalah masalah waktu. Siang hari berlalu dengan cepat di gedung Jinxi, tetapi ketenangan yang tampak di permukaan sebenarnya hanyalah lapisan tipis yang menutupi arus ketegangan yang semakin kuat. Setelah insiden di lobi pagi tadi, kabar tentang pernikahan Jin Yinchuan menyebar ke seluruh perusahaan seperti api yang menjalar di padang kering. Banyak karyawan yang masih membicarakannya dengan suara pelan di ruang kerja mereka, mencoba menebak-nebak siapa sebenarnya Ye Zifan dan bagaimana seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba menjadi istri pewaris keluarga Jin. Namun di lantai eksekutif, pintu ruang rapat tertutup rapat, dan suasana di dalam jauh lebih serius daripada sekadar gosip kantor. Yin Chuan duduk di ujung meja panjang dengan beberapa layar proyeksi menyala di dinding. Data tentang percobaan peretasan semalam ditampilkan secara rinci, garis-garis kode dan peta jaringan digital memenuhi ruangan dengan cahaya dingin. Asisten Chen berdiri di samping layar sambil menjelaskan bahwa sistem keamanan mereka berhasil menahan serangan, tetapi metode yang digunakan penyerang menunjukkan tingkat kemampuan yang tidak biasa. Bukan sekadar kelompok peretas biasa, melainkan tim yang memiliki sumber daya besar dan akses teknologi tingkat tinggi. Yin Chuan mendengarkan tanpa banyak bicara, hanya sesekali mengetuk meja dengan jari telunjuknya. Ketika laporan selesai, ia berkata dengan suara datar bahwa mereka tidak perlu berpura-pura lagi. Target sebenarnya dari serangan itu bukan sekadar data proyek kecil, melainkan inti dari chip AI Blue Ocean yang sedang mereka kembangkan secara rahasia. Di ruangan yang sama, beberapa direktur saling bertukar pandangan dengan ekspresi serius. Proyek Blue Ocean selama ini dijaga sangat ketat bahkan di dalam perusahaan sendiri. Hanya segelintir orang yang mengetahui detailnya. Fakta bahwa seseorang mencoba menembus sistem untuk mencuri data itu berarti ada kebocoran informasi di suatu tempat. Yin Chuan mematikan proyeksi layar dan berkata bahwa mulai hari ini, semua akses internal akan diperiksa ulang. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk manajemen tingkat tinggi. Ia juga menambahkan bahwa orang yang berada di balik serangan ini kemungkinan besar sudah berada lebih dekat dari yang mereka duga. Sementara itu di lantai bawah, Ye Zifan sedang mencoba menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Departemen Teknologi. Meskipun ia baru saja memenangkan proyek besar untuk perusahaan, banyak karyawan masih memandangnya dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Beberapa bahkan masih berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Namun Zifan memilih mengabaikan semua itu dan fokus pada pekerjaannya. Ia membuka berkas desain sistem yang ia presentasikan dalam tender sebelumnya, mencoba memastikan setiap detailnya siap untuk tahap implementasi. Di sela-sela kesibukannya, pikirannya masih kembali pada percakapan dengan Yin Chuan di lift tadi pagi. Pria itu selalu terlihat tenang, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang tidak diungkapkan. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering, memecah alur pikirannya. Ketika ia mengangkatnya, suara dari resepsionis terdengar sedikit ragu mengatakan bahwa ada seseorang di lobi yang bersikeras ingin bertemu dengannya. Zifan sempat mengira itu hanya tamu biasa, tetapi ketika ia turun ke bawah beberapa menit kemudian, langkahnya langsung berhenti di tengah lobi. Orang yang berdiri di sana bukan orang asing. Itu adalah Wang Jinghai, pria yang pernah terlibat dalam berbagai urusan bisnis gelap dan yang sebelumnya terlihat dekat dengan Xiao Lin. Ia berdiri dengan santai seolah tempat itu adalah ruang tamunya sendiri, tangannya dimasukkan ke dalam saku jas sambil memandang sekeliling gedung dengan senyum tipis. Begitu melihat Zifan mendekat, pria itu mengangkat tangan seolah menyapa teman lama. Ia berkata bahwa ternyata hidup Zifan berubah sangat cepat.
Beberapa waktu lalu ia masih seorang wanita yang berjuang sendiri, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga jin yang terkenal. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi ada sesuatu yang tajam di balik kata. Katanya, Zivan menatapnya tanpa senyum dan bertanya langsung apa tujuan kedatangannya. Wang Jinghai tidak menjawab pertanyaan itu dengan segera. Ia justru berjalan beberapa langkah lebih dekat lalu berkata dengan nada lebih rendah bahwa dunia bisnis penuh dengan rahasia, dan terkadang orang tidak menyadari bahwa mereka sudah berdiri di tengah permainan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Zivan hendak membalas, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, pintu lift eksekutif terbuka dan Jin Yinchuan keluar. Begitu matanya melihat siapa yang berdiri di lobi, langkahnya langsung berhenti. Beberapa detik keheningan terjadi sebelum ia berjalan perlahan mendekat. Suasana di sekitar seolah membeku, bahkan para karyawan yang lewat pun merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Wang Jinghai menoleh dan tersenyum ketika melihat Yinchuan. Ia berkata dengan nada santai bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Namun Yinchuan tidak menanggapi sapaan itu. Dengan ramah, tatapannya dingin, dan suaranya ketika akhirnya berbicara terdengar lebih tajam dari biasanya. Ia mengatakan bahwa tempat ini bukan ruang negosiasi bagi orang yang datang tanpa janji. Jika Wang Jinghai memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka ia seharusnya langsung menyampaikannya. Pria itu tertawa kecil sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia hanya datang untuk memberi peringatan. Dunia teknologi sekarang sedang berubah, dan banyak perusahaan besar mulai bergerak untuk merebut teknologi yang bisa menentukan masa depan. Ia menatap Zivan sejenak sebelum kembali memandang Yinchuan dan berkata bahwa terkadang kelemahan terbesar seseorang bukanlah teknologi yang mereka kembangkan, tetapi orang-orang yang mereka lindungi. Setelah mengatakan itu, Wang Jinghai berbalik dan berjalan keluar dari gedung tanpa menunggu jawaban. Pintu kaca lobi menutup di belakangnya dengan suara pelan. Meninggalkan keheningan yang berat, Yinchuan berdiri beberapa detik menatap ke arah pintu. Itu sebelum akhirnya menoleh ke Zivan. Dalam tatapannya ada sesuatu yang lebih serius dari sebelumnya. Seolah peringatan yang baru saja mereka dengar bukan sekadar ancaman kosong. Di luar gedung, Wang Jinghai masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan. Di kursi belakang, Xiaolin duduk sambil memandang layar tablet yang menampilkan peta jaringan perusahaan Jinxi. Ketika Wang Jinghai masuk, ia hanya berkata dengan nada tenang bahwa tahap pertama sudah berjalan dengan baik. Sekarang mereka tahu dengan pasti bahwa target mereka berada tepat di tengah perusahaan itu, dan lebih penting lagi, mereka juga tahu siapa yang akan menjadi kunci untuk membuka pertahanan Jin Yinchuan. Mobil hitam itu meluncur perlahan meninggalkan kawasan bisnis, menyatu dengan arus lalu lintas siang yang semakin padat. Di dalam mobil, Wang Jinghai bersandar santai di kursinya. Sementara Xiaolin masih menatap layar tablet yang menampilkan jaringan internal perusahaan Jinxi yang perlahan ia petakan. Beberapa titik akses yang sebelumnya tertutup, kini mulai terlihat jelas di peta digitalnya, meskipun sebagian besar masih dilindungi sistem keamanan berlapis yang dirancang dengan sangat cermat. Xiaolin memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresinya tidak menunjukkan frustrasi melainkan ketertarikan yang semakin besar. Ia berkata bahwa Jin Yinchuan ternyata lebih berhati-hati daripada yang mereka perkirakan. Sistem keamanan perusahaan itu bukan sekadar perlindungan biasa, melainkan jaringan pertahanan yang dirancang oleh seseorang yang benar-benar memahami cara berpikir para peretas. Wang Jinghai tertawa kecil mendengar itu lalu berkata bahwa justru karena itulah permainan ini menjadi lebih menyenangkan. Di sisi lain kota, di ruang rapat lantai atas gedung Jinxi, suasana masih tegang setelah kepergian Wang Jinghai. Ye Zivan berdiri di dekat jendela besar sambil memandang jalanan di bawah yang dipenuhi kendaraan. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang sulit diabaikan.
Ia tidak menyukai cara pria itu menatapnya tadi, seolah ia hanyalah bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Jin Yinchuan berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan tangan dimasukkan ke dalam saku jas, wajahnya tetap tenang tetapi matanya memperlihatkan kewaspadaan yang tajam. Ia tahu betul bahwa Wang Jinghai tidak akan datang hanya untuk memberi peringatan kosong. Jika pria itu berani muncul langsung di perusahaan, berarti mereka sudah merasa cukup percaya diri dengan posisi mereka dalam permainan ini. Yinchuan akhirnya memecah keheningan dengan mengatakan bahwa mulai hari ini keamanan di sekitar Zifan dan Yan harus diperketat. Ia tidak menjelaskan secara rinci, tetapi nada suaranya cukup jelas bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Zifan menoleh kepadanya dengan sedikit kerutan di dahi. Ia berkata bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi masalah sendirian selama bertahun-tahun dan tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Namun Yinchuan menggeleng pelan dan berkata bahwa ini bukan soal kemampuan seseorang menghadapi masalah, melainkan soal memahami bagaimana musuh berpikir. Orang-orang seperti Xiaolin dan Wang Jinghai tidak akan menyerang secara langsung. Jika mereka tahu targetnya kuat, mereka akan mencari celah lain, sesuatu yang lebih mudah disentuh. Kata-kata itu membuat Zifan terdiam sejenak. Ia tahu Yinchuan benar, tetapi menerima perlindungan dari seseorang yang hampir tidak ia kenal beberapa bulan lalu terasa aneh baginya. Meskipun begitu, ia tidak bisa menyangkal bahwa sejak masuk ke dalam keluarga Jin, hidupnya sudah berubah sepenuhnya. Ia akhirnya menghela napas pelan lalu berkata bahwa jika memang ini adalah permainan yang lebih besar dari yang ia kira, maka ia juga tidak berniat hanya berdiri diam. Sore menjelang ketika Yinchuan kembali ke ruang kerjanya, asisten Chen sudah menunggu dengan beberapa laporan baru yang baru saja masuk dari tim keamanan siber. Mereka menemukan bahwa percobaan peretasan semalam bukan hanya berasal dari satu titik. Ada beberapa serangan kecil yang dilakukan bersamaan dari berbagai lokasi, seolah seseorang mencoba menguji reaksi sistem sebelum melakukan langkah yang lebih besar. Yinchuan membaca laporan itu dengan tenang, lalu berkata bahwa lawan mereka sedang mencari pola. Mereka ingin melihat bagaimana sistem Jinsi merespons setiap ancaman sebelum memutuskan di mana harus menyerang. Sementara itu di rumah keluarga Jin, Yan baru saja pulang dari taman bersama pengasuhnya. Anak itu berlari ke ruang tamu dengan wajah ceria, membawa mainan kecil yang baru ia dapatkan. Nenek Jin duduk di kursi favoritnya sambil memandang cucu kecil itu dengan senyum lembut. Namun di balik senyum itu, pikirannya jauh lebih tajam dari yang terlihat. Ia sudah mendengar laporan singkat dari Yinchuan tentang apa yang terjadi di perusahaan hari ini. Pengalaman hidupnya selama puluhan tahun membuatnya tahu bahwa badai yang datang kali ini mungkin lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ketika malam tiba, lampu-lampu di rumah besar itu menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan ketegangan yang sedang berkembang di luar. Ye Zifan berdiri di balkon kamar tamu sambil memandang langit malam yang gelap. Angin malam bertiup pelan membawa aroma taman yang basah oleh embun. Ia sedang memikirkan banyak hal ketika suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Jin Yinchuan muncul di ambang pintu. Tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri di sampingnya. Ia berkata dengan suara tenang bahwa besok mungkin akan menjadi hari yang sibuk. Beberapa investor besar dari luar negeri akan datang untuk melihat perkembangan proyek Blue Ocean. Dan kemungkinan besar itu juga akan menarik perhatian pihak-pihak yang tidak diundang. Zifan menatapnya sejenak sebelum bertanya apakah ia benar-benar yakin semua ini hanya tentang teknologi. Yinchuan tidak langsung menjawab. Ia memandang jauh ke arah lampu kota yang berkelap-kelip sebelum akhirnya berkata bahwa teknologi hanyalah permukaan dari permainan yang lebih dalam. Orang-orang yang mengejar kekuasaan selalu membutuhkan alat untuk mencapainya.
Jauh di bagian lain kota, di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi layar komputer, Xiao Lin berdiri. Sendirian menatap peta digital jaringan perusahaan Jinxi yang semakin lengkap. Ia menekan beberapa tombol pada papan kontrol, dan beberapa titik merah mulai berkedip di layar, menandai posisi sistem keamanan yang berhasil ia pelajari sepanjang hari. Senyumnya perlahan muncul kembali, tipis namun penuh keyakinan. Ia berkata pelan bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini ia tidak akan berhenti hanya pada mencoba menembus sistem. Kali ini ia akan memastikan bahwa seluruh fondasi pertahanan Jin Yinchuan mulai retak dari dalam. Malam semakin larut ketika lampu-lampu di rumah keluarga Jin mulai redup satu persatu. Suasana di dalam rumah besar itu tampak tenang, tetapi di balik ketenangan tersebut pikiran banyak orang masih dipenuhi berbagai kemungkinan yang belum terjawab. Ye Zifan masih berdiri di balkon kamar tamu, merasakan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Lampu kota di kejauhan terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi, berkelap-kelip tanpa henti. Ia menyilangkan tangan di dada sambil mencoba merapikan pikirannya yang semakin rumit. Sejak ia terlibat dalam dunia Jinxi, di dalam kamar, Yan sudah tertidur dengan damai di atas tempat tidur besar yang hampir menenggelamkan tubuh kecilnya di antara selimut lembut. Wajah anak itu terlihat begitu tenang, membuat Zifan semakin sadar bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, ia harus memastikan Yan tetap aman. Jin Yinchuan masih berdiri di sampingnya di balkon, memandang ke arah yang sama tanpa berkata apa-apa. Sikapnya yang tenang seringkali membuat orang sulit menebak apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata bahwa malam ini tim keamanan akan mulai memantau semua jalur komunikasi perusahaan selama 24 jam penuh. Ia juga sudah menempatkan beberapa orang di sekitar rumah untuk berjaga. Meskipun ia tidak mengatakan secara langsung bahwa semua itu dilakukan karena ancaman yang semakin nyata dari Xiao Lin dan pihak CK. Zifan menoleh sedikit kepadanya, dan berkata dengan nada datar bahwa ia tidak terbiasa hidup dengan pengawal yang mengawasi setiap langkahnya. Namun Yinchuan hanya menjawab bahwa terkadang kebebasan harus dibatasi sementara jika seseorang ingin tetap hidup cukup lama untuk menikmatinya. Percakapan mereka terhenti ketika suara langkah kecil terdengar dari dalam kamar. Yan muncul di ambang pintu dengan mata setengah mengantuk sambil memeluk bantal kecilnya. Anak itu berkata bahwa ia terbangun karena bermimpi buruk dan tidak menemukan ibunya di tempat tidur. Zifan segera berjalan mendekat dan berlutut di depan anaknya, menenangkan Yan dengan suara lembut. Namun sebelum ia sempat menggendongnya kembali ke tempat tidur, Yan tiba-tiba menoleh ke arah Yinchuan dan berkata dengan polos bahwa jika mereka sekarang sudah menikah, maka Yinchuan juga harus bertanggung jawab menenangkan anak yang takut di malam hari. Kalimat itu membuat Zifan terdiam sejenak, tetapi Yinchuan justru berjalan mendekat tanpa ragu. Ia mengangkat Yan dengan satu tangan dan berkata bahwa anak yang berani tidak seharusnya takut pada mimpi buruk. Yan menatapnya dengan serius lalu menjawab bahwa keberanian tidak berarti seseorang tidak pernah takut, tetapi berarti mereka tetap berdiri meskipun takut. Jawaban itu membuat Yinchuan sedikit terkejut. Ia menatap anak itu beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis dan membawa Yan kembali ke tempat tidur. Zifan memperhatikan pemandangan itu dari samping tempat tidur dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hubungan antara pria itu dan anaknya berkembang dengan cara yang sangat alami. Seolah mereka sudah saling mengenal jauh sebelum semua ini terjadi. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, gedung tinggi CK Teknologi masih menyala terang. Meskipun sebagian besar kantor sudah kosong. Di lantai paling atas, Xiao Lin berdiri di depan dinding kaca besar yang menghadap ke kota yang dipenuhi cahaya malam. Di belakangnya, beberapa layar komputer terus menampilkan aliran data yang bergerak tanpa henti. Sistem
yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dengan menggunakan jaringan perantara yang rumit, ia perlahan memetakan sistem keamanan Jinsi dari luar tanpa menyentuh inti sistem secara langsung. Ia tahu bahwa Yin Chuan cukup pintar untuk mendeteksi serangan langsung, jadi pendekatan terbaik adalah mempelajari setiap lapisan pertahanan satu persatu sampai ia menemukan titik yang paling lemah. Wang Jinghai duduk di sofa dekat meja kerja sambil memutar gelas minuman di tangannya. Ia bertanya dengan nada santai apakah Xiao Lin benar-benar yakin bahwa semua usaha ini akan berhasil. Bagaimanapun juga, Jin Yinchuan bukan lawan yang mudah dikalahkan. Xiao Lin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar yang menunjukkan peta jaringan Jinsi yang semakin jelas setiap jam. Beberapa titik merah mulai berubah menjadi kuning, tanda bahwa sistem yang sebelumnya tertutup kini mulai bisa dipahami strukturnya. Ia akhirnya berkata bahwa setiap sistem, sekuat apapun, selalu dibuat oleh manusia. Dan selama ada manusia di baliknya, selalu ada kemungkinan kesalahan. Keesokan paginya matahari baru saja muncul ketika gedung Jinsi kembali dipenuhi aktivitas. Hari itu adalah hari kedatangan delegasi investor internasional yang ingin melihat perkembangan proyek Blue Ocean. Lobi perusahaan dipersiapkan dengan sangat rapi. Beberapa staf protokol sudah menunggu di pintu masuk untuk menyambut tamu-tamu penting yang akan datang. Ye Zifan berdiri di ruang presentasi dengan beberapa anggota tim teknis, memeriksa kembali semua data yang akan ditampilkan nanti. Proyek yang ia menangkan dalam tender sebelumnya kini menjadi pusat perhatian banyak pihak, dan ia tahu bahwa setiap detail yang ia sampaikan hari ini akan menentukan masa depan proyek tersebut. Di ruang kontrol keamanan, Jin Yinchuan memantau situasi melalui beberapa layar yang menampilkan kamera dari berbagai sudut gedung. Semua terlihat normal, tetapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar. Asisten Chen berdiri di sampingnya, sambil melaporkan bahwa beberapa sinyal jaringan asing terdeteksi mencoba mengakses sistem perusahaan dari luar negeri, meskipun semuanya masih berada di luar lapisan pertahanan utama. Yinchuan menatap data itu dengan tenang, lalu berkata bahwa lawan mereka sedang menguji kesabaran mereka. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan dari gedung Jinsi. Xiao Lin duduk di kursi belakang dengan laptop terbuka di pangkuannya. Ia tidak masuk ke gedung itu seperti kemarin. Kali ini ia hanya mengamati dari kejauhan. Di layar laptopnya, jaringan digital yang ia pelajari selama 2 hari terakhir mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. Ia tahu bahwa hari ini, ketika semua orang di Jinsi sibuk menyambut investor dan mempresentasikan proyek besar mereka, perhatian mereka akan sedikit terpecah. Ia menekan satu tombol di keyboard, dan serangkaian kode mulai berjalan secara otomatis di layar. Operasi yang ia rencanakan tidak akan langsung mencuri data inti, tetapi akan membuka pintu kecil yang nantinya bisa ia gunakan kapan saja. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Ketika ia melihat baris kode itu mulai bergerak, baginya, setiap pertahanan hanya membutuhkan satu celah kecil untuk ditembus. Dan hari ini, ia yakin bahwa celah itu akhirnya mulai terlihat. Pagi di gedung Jinsi terasa lebih sibuk dari biasanya. Para staf protokol berdiri di dekat pintu utama dengan pakaian formal yang rapi, sementara beberapa karyawan bagian teknologi mondar-mandir membawa tablet dan dokumen yang akan digunakan dalam presentasi proyek Blue Ocean. Suasana yang terlihat profesional itu menyembunyikan tekanan besar yang sedang dirasakan hampir semua orang di dalam gedung. Ye Zifan berdiri di ruang presentasi dengan layar besar di belakangnya yang menampilkan diagram arsitektur sistem chip AI yang sedang mereka kembangkan. Ia memeriksa ulang setiap slide dengan teliti, memastikan tidak ada satu pun kesalahan yang bisa merusak kesan pertama di hadapan para investor internasional. Beberapa anggota tim teknis berdiri di sekitarnya,
membahas detail terakhir dari demonstrasi sistem. Meskipun mereka sudah mempersiapkan semuanya selama berminggu-minggu, rasa gugup tetap terasa. Proyek Blue Ocean bukan sekadar inovasi teknologi biasa. Jika berhasil dikembangkan sepenuhnya, chip AI itu akan mengubah banyak industri sekaligus, mulai dari transportasi, energi, hingga sistem keamanan nasional. Itulah sebabnya begitu banyak perusahaan besar mulai memperhatikannya, termasuk pihak-pihak yang tidak selalu bermain secara bersih. Di lantai atas, di ruang kontrol keamanan, Jin Yinchuan berdiri di depan deretan monitor yang menampilkan berbagai sudut gedung, kamera keamanan, status jaringan internal, lalu lintas data, semuanya bergerak dalam pola yang terus diperhatikan oleh tim keamanan siber perusahaan. Asisten Chen baru saja selesai melaporkan bahwa beberapa percobaan akses jaringan asing masih muncul secara berkala dari berbagai negara, namun belum ada satupun yang berhasil melewati lapisan pertama pertahanan. Yinchuan menatap grafik lalu lintas data yang terus bergerak di layar dengan ekspresi tenang, tetapi pikirannya bekerja cepat. Ia tahu, lawan mereka tidak akan menyerang secara terbuka. Mereka akan menunggu momen ketika perhatian semua orang terpecah. Sementara itu di seberang jalan, di dalam mobil hitam yang terparkir diam di antara kendaraan lain, Xiaolin menatap layar laptopnya dengan fokus penuh. Program yang ia jalankan tadi pagi masih bekerja secara diam-diam, menyusup melalui jalur-jalur jaringan kecil yang biasanya tidak diperhatikan oleh sistem utama. Ia tidak mencoba menembus inti sistem Jinsi secara langsung. Ia hanya memancing reaksi, memetakan pola respons keamanan mereka. Setiap kali salah satu skrip kecilnya menyentuh dinding pertahanan, ia mencatat bagaimana sistem itu merespons, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memblokir akses, dan jalur mana yang langsung ditutup. Bagi Xiaolin, semua data itu seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh. Ia tersenyum tipis ketika melihat salah satu jalur jaringan internal yang tampaknya sedikit lebih lambat bereaksi dibanding yang lain. Itu bukan celah besar, tetapi cukup untuk memberinya petunjuk tentang bagaimana struktur keamanan Jinsi dibangun. Ia tidak terburu-buru. Baginya, permainan ini adalah soal kesabaran. Di dalam gedung Jinsi, para investor akhirnya mulai berdatangan. Beberapa mobil mewah berhenti di depan pintu utama dan tamu-tamu penting turun dengan pengawalan staf protokol. Bahasa asing terdengar bercampur dengan bahasa lokal ketika mereka disambut dan diarahkan menuju ruang konferensi utama. Ye Zifan berdiri di dekat layar presentasi dengan pakaian formal yang sederhana tetapi elegan. Wajahnya tenang, meskipun ia tahu bahwa setiap orang yang duduk di ruangan itu membawa kepentingan besar. Ketika semua orang sudah duduk, presentasi dimulai. Zifan menjelaskan konsep dasar Blue Ocean dengan suara yang jelas dan percaya diri. Ia memaparkan bagaimana chip AI yang mereka kembangkan mampu memproses data dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi yang ada saat ini. Diagram demi diagram muncul di layar, memperlihatkan struktur, inti chip dan cara kerjanya dalam mengoptimalkan berbagai sistem digital. Para investor mendengarkan dengan serius, beberapa di antaranya mencatat poin-poin penting di tablet mereka. Di ruang kontrol keamanan, Yinchuan masih memantau seluruh situasi melalui layar monitor. Ia bisa melihat jalannya presentasi melalui kamera di ruang konferensi, tetapi perhatiannya lebih sering tertuju pada grafik lalu lintas jaringan yang bergerak di layar lain. Tiba-tiba salah satu indikator kecil di sudut layar berkedip sebentar. Bukan alarm besar, hanya perubahan kecil pada arus data yang lewat melalui salah satu server perantara. Asisten Chen langsung menyadarinya dan berkata bahwa ada aktivitas tidak biasa pada salah satu port jaringan cadangan. Aktivitas itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan secara khusus.
Yinchuan menatap grafik itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang sedang mencoba mengetuk pintu mereka tanpa membuat suara. Di mobil hitam di seberang jalan, Xiaolin juga melihat perubahan pada layar laptopnya. Salah satu skrip yang ia jalankan berhasil bertahan lebih lama dari biasanya sebelum diblokir oleh sistem Jinxi. Ia tidak mendapatkan akses penuh, tetapi cukup untuk memetakan jalur internal yang sebelumnya tidak terlihat. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ia menutup sebagian programnya dan bersandar di kursi dengan tenang. Baginya, hari ini sudah cukup berhasil. Ia tidak membutuhkan data inti sekarang. Ia hanya membutuhkan satu jalur kecil yang bisa ia gunakan nanti ketika waktunya tepat. Di dalam ruang konferensi, presentasi Ye Zifan mencapai bagian terakhir. Ia menjelaskan potensi aplikasi global dari teknologi Blue Ocean dan bagaimana proyek itu bisa membuka peluang baru bagi industri teknologi di berbagai negara. Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa investor yang tampak puas dengan apa yang mereka lihat. Namun jauh di dalam sistem jaringan Jinxi, sebuah jalur kecil yang hampir tidak terlihat baru saja ditandai oleh seseorang yang sabar menunggu kesempatan. Dan meskipun tidak ada alarm besar yang berbunyi, permainan yang sesungguhnya kini telah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Tepuk tangan di ruang konferensi masih menggema ketika Ye Zifan menutup presentasinya. Dengan senyum tenang, para investor yang duduk di meja panjang mulai saling bertukar pandangan dan berbisik pelan satu sama lain. Beberapa terlihat sangat tertarik dengan potensi teknologi yang baru saja mereka lihat. Bagi kebanyakan orang di ruangan itu, Blue Ocean hanyalah sebuah inovasi besar yang menjanjikan keuntungan finansial dan posisi strategis di masa depan. Namun bagi beberapa orang lain di luar ruangan itu, teknologi tersebut adalah kunci untuk kekuasaan yang jauh lebih besar. Zifan menarik napas pelan sambil menatap layar yang perlahan berubah menjadi hitam. Setelah presentasi selesai, salah satu investor dari Eropa berdiri dan mulai mengajukan pertanyaan teknis mengenai stabilitas sistem ketika chip bekerja dalam jaringan berskala besar. Zifan menjawab dengan jelas dan terperinci, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap teknologi yang ia kembangkan bersama timnya. Diskusi pun berlanjut dengan beberapa pertanyaan lain, menciptakan suasana profesional yang tampak normal bagi siapa pun yang melihatnya. Namun beberapa lantai di atas, di ruang kontrol keamanan, suasana terasa jauh lebih serius. Jin Yinchuan masih berdiri di depan monitor dengan tatapan tajam. Grafik lalu lintas data yang sempat berkedip tadi kini sudah kembali normal, tetapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu baru saja terjadi. Ia meminta tim keamanan untuk memutar ulang rekaman aktivitas jaringan. Selama 5 menit terakhir, beberapa baris data muncul di layar, menunjukkan bagaimana sebuah skrip kecil sempat mencoba melewati jalur port cadangan sebelum akhirnya diblokir oleh sistem otomatis. Asisten Chen memperbesar bagian grafik yang mencurigakan itu dan berkata bahwa aktivitas tersebut terlalu rapi untuk disebut sebagai percobaan acak. Seseorang sengaja mengirimkan paket data kecil untuk menguji respons sistem. Yinchuan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa lawan mereka bukan sekadar mencoba masuk. Mereka sedang mempelajari cara berpikir sistem pertahanan Jinxi. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk tidak langsung menutup jalur yang tadi disentuh oleh skrip tersebut. Sebaliknya, mereka harus mengawasinya dengan lebih hati-hati. Jika seseorang benar-benar sedang memetakan jaringan mereka, maka cepat atau lambat orang itu akan mencoba kembali. Sementara itu di seberang jalan, Xiaolin menutup laptopnya dengan ekspresi puas. Ia tidak terlihat terburu-buru. Bagi orang lain mungkin ini hanya langkah kecil yang hampir tidak berarti. Tetapi baginya itu adalah pintu pertama yang akhirnya terlihat di dinding pertahanan Jinxi. Ia
Tahu bahwa Yin Chuan pasti menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi justru itu bagian dari rencananya. Ia ingin lawannya tahu bahwa permainan ini sudah dimulai. Mobil hitam itu akhirnya bergerak meninggalkan tempat parkirnya. Dari balik kaca jendela, Xiao Lin menatap gedung tinggi Jinxi yang berdiri megah di tengah kota. Dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun langkah berikutnya. Di dalam gedung, pertemuan dengan para investor akhirnya selesai. Beberapa dari mereka tampak sangat tertarik dan bahkan mulai membicarakan kemungkinan kerja sama jangka panjang. Ye Zifan keluar dari ruang konferensi dengan langkah pelan, mencoba melepaskan ketegangan yang selama ini ia tahan selama presentasi. Ia merasa lega karena semuanya berjalan lancar. Ketika ia berjalan menuju lift, pintu di ujung koridor tiba-tiba terbuka dan Jin Yinchuan muncul. Dari sana, tatapan mereka bertemu selama beberapa detik sebelum Yinchuan berjalan mendekat. Ia tidak langsung membicarakan masalah keamanan jaringan. Ia hanya berkata bahwa presentasinya tadi berjalan sangat baik. Zifan sedikit terkejut mendengar pujian itu. Ia menjawab dengan nada santai bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari proyek tersebut. Namun ketika mereka masuk ke dalam lift bersama, suasana kembali menjadi lebih sunyi. Ketika pintu lift tertutup, Yinchuan akhirnya berkata dengan suara rendah bahwa seseorang sedang mencoba masuk ke dalam sistem perusahaan. Zifan menoleh dengan ekspresi serius. Ia sudah menduga bahwa semua ini tidak akan berjalan sesederhana presentasi teknologi biasa. Yinchuan menjelaskan secara singkat tentang aktivitas jaringan yang mereka temukan. Ia tidak menyebut nama siapapun, tetapi Zifan langsung teringat pada Xiao Lin dan Wang Jinghai. Ia berkata bahwa jika orang-orang itu benar-benar mengincar Blue Ocean, maka mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lift berhenti di lantai kantor utama. Ketika pintu terbuka, Yinchuan menatap Zifan dengan tatapan yang lebih serius dari sebelumnya. Ia berkata bahwa mulai sekarang, setiap langkah mereka harus lebih berhati-hati. Namun pada saat yang sama, jauh di sebuah ruang server yang jarang digunakan di gedung Jinxi, lampu kecil pada salah satu perangkat jaringan berkedip sebentar sebelum kembali normal. Perubahan itu begitu cepat sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Jalur kecil yang sebelumnya ditemukan oleh Xiao Lin ternyata tidak sepenuhnya tertutup. Dan meskipun sistem pertahanan Jinxi masih berdiri kuat, sebuah titik kecil di dalam jaringan mereka kini telah ditandai oleh seseorang yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Koridor lantai utama kembali dipenuhi aktivitas setelah lift terbuka. Para staf berlalu lalang, membawa dokumen, beberapa masih membicarakan presentasi Blue Ocean yang baru saja selesai. Namun di tengah kesibukan itu, Ye Zifan bisa merasakan ketegangan halus yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Kata-kata Jin Yinchuan di dalam lift masih terngiang di kepalanya. Seseorang sedang mencoba masuk ke dalam sistem perusahaan, dan kemungkinan besar orang itu bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka berjalan berdampingan menuju kantor eksekutif. Yinchuan terlihat tenang seperti biasa, tetapi langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ketika mereka melewati area kerja tim teknologi, beberapa karyawan langsung berdiri memberi salam hormat. Namun perhatian Yinchuan tidak tertuju pada mereka. Pikirannya masih berada pada grafik data yang tadi ia lihat di ruang kontrol. Sesampainya di kantor, ia langsung memanggil asisten Chen dan dua anggota tim keamanan siber untuk rapat singkat. Pintu ditutup rapat, dan layar besar di dinding kembali menampilkan data jaringan perusahaan. Garis-garis lalu lintas digital bergerak seperti aliran sungai yang rumit, masing-masing mewakili jalur komunikasi yang terus berjalan di dalam sistem Jinxi. Asisten Chen menunjukkan rekaman aktivitas yang mencurigakan tadi pagi. Paket data kecil itu terlihat sangat sederhana, tetapi cara ia muncul dan menghilang terlalu terstruktur untuk
Dianggap kebetulan. Salah satu teknisi keamanan menjelaskan bahwa skrip tersebut kemungkinan hanya alat pemetaan. Tujuannya bukan untuk mencuri data secara langsung, melainkan mempelajari bagaimana sistem keamanan mereka bereaksi. Yin Chuan mendengarkan tanpa memotong penjelasan itu. Setelah beberapa saat, ia berkata bahwa jika seseorang berani melakukan pemetaan sistem seperti ini, berarti mereka cukup percaya diri dengan kemampuan mereka. Ia memerintahkan tim keamanan untuk memasang lapisan pengawasan tambahan di jalur jaringan cadangan yang tadi disentuh oleh skrip tersebut. Namun ia juga menambahkan satu hal penting, jangan memblokir jalur itu sepenuhnya. Para teknisi saling bertukar pandangan sebelum akhirnya mengerti maksudnya. Jika mereka menutup jalur itu sekarang, maka lawan mereka akan tahu bahwa sistem Jinsi menyadari kehadiran mereka. Tetapi jika jalur itu dibiarkan terbuka dengan pengawasan ketat, mereka mungkin bisa melacak langkah berikutnya. Sementara itu, di luar gedung Jinsi, mobil yang membawa Xiao Lin telah berhenti di sebuah bangunan tua yang tampak seperti kantor perusahaan kecil yang sudah lama tidak aktif. Dari luar, tempat itu terlihat biasa saja, bahkan sedikit usang. Namun ketika Xiao Lin masuk ke dalam, ruangan di lantai atas ternyata dipenuhi peralatan komputer dan layar monitor yang menyala. Beberapa orang duduk di depan komputer dengan fokus penuh. Mereka adalah tim kecil yang selama ini bekerja di balik bayangan untuk menjalankan operasi digital Xiao Lin. Ketika ia masuk, salah satu teknisi segera berdiri dan melaporkan bahwa skrip pemetaan yang dijalankan tadi pagi berhasil mendapatkan data yang cukup untuk memetakan sebagian struktur jaringan Jinsi. Xiao Lin menaruh laptopnya di meja dan menatap layar besar yang menampilkan diagram jaringan perusahaan tersebut. Jalur-jalur digital mulai terlihat lebih jelas, seperti peta labirin yang perlahan terbuka. Ia menunjuk salah satu titik kecil yang berkedip di layar lalu berkata bahwa jalur itulah yang akan menjadi pintu masuk mereka nanti. Salah satu anggota tim bertanya apakah mereka harus langsung mencoba menembus sistem inti sekarang. Xiao Lin menggeleng pelan. Ia berkata bahwa Jin Yinchuan bukan orang yang ceroboh. Jika mereka menyerang sekarang, kemungkinan besar sistem keamanan Jinsi sudah menunggu di balik pintu itu. Ia berjalan mendekati layar dan menatap titik kecil yang berkedip di sana. Senyum tipis muncul di wajahnya. Baginya, perang digital bukan soal siapa yang menyerang lebih cepat, melainkan siapa yang lebih sabar. Di rumah keluarga Jin, sore itu Yan Yan sedang bermain di taman belakang bersama pengasuhnya. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di atas rumput hijau. Anak itu berlari-lari mengejar bola kecil yang memantul di tanah, tertawa tanpa menyadari bahwa dunia orang dewasa di sekitarnya sedang dipenuhi ketegangan. Di dalam rumah, Nenek Jin duduk di ruang tamu sambil membaca laporan yang baru saja dikirim oleh Yin Chuan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya bergerak perlahan mengikuti setiap baris tulisan. Ia sudah lama terbiasa menghadapi berbagai konflik bisnis, namun kali ini situasinya terasa berbeda. Ia meletakkan dokumen itu di meja dan menatap keluar jendela menuju taman tempat Yan Yan bermain. Anak kecil itu adalah generasi masa depan keluarga Jin, dan bagi nenek tua itu, melindungi keluarganya selalu lebih penting daripada menjaga kekayaan atau reputasi. Ketika Yin Chuan akhirnya pulang malam itu, ia langsung menuju ruang tamu tempat neneknya menunggu. Mereka berbicara dengan suara rendah mengenai situasi yang sedang berkembang. Yin Chuan menjelaskan bahwa seseorang sedang mencoba memetakan sistem Jinsi dari luar. Kemungkinan besar terkait dengan CK teknologi. Nenek Jin mendengarkan dengan tenang sebelum akhirnya berkata bahwa musuh yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Ia menatap cucunya dengan tajam lalu menambahkan bahwa dalam permainan seperti ini, kekuatan saja tidak cukup. Seseorang juga harus memahami hati manusia. Di saat yang sama,
di gedung tua tempat Xiao Lin bekerja, layar besar di ruangan itu tiba-tiba menampilkan notifikasi baru. Sistem pemantauan mereka mendeteksi perubahan kecil pada jalur jaringan yang sebelumnya mereka tandai. Salah satu teknisi berkata bahwa sepertinya Jinxi mulai mengawasi jalur itu lebih ketat. Xiao Lin justru tertawa pelan ketika mendengar itu. Ia berkata bahwa itulah yang ia harapkan sejak awal. Jika Yin Chuan mulai mengawasi jalur tersebut, berarti ia sudah menggigit umpan. Dan ketika dua lawan yang sama-sama cerdas mulai saling memperhatikan setiap langkah lawannya, permainan yang mereka mainkan tidak lagi sekadar perang teknologi. Itu sudah berubah menjadi pertarungan kesabaran antara dua pikiran yang sama-sama tidak mau kalah. Malam di rumah keluarga Jin terasa lebih tenang dibanding hiruk-pikuk kota di luar pagar besarnya. Lampu taman memancarkan cahaya lembut di atas rumput yang basah oleh embun. Sementara suara serangga malam terdengar samar di udara yang dingin. Di ruang kerja pribadi, di lantai 2, Jin Yinchuan berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi layar monitor. Ia tidak membawa pekerjaan kantor pulang tanpa alasan, tetapi situasi yang sedang berkembang membuatnya tidak bisa sepenuhnya meninggalkan pengawasan sistem. Beberapa layar menampilkan lalu lintas jaringan perusahaan secara langsung, garis-garis data bergerak seperti arus sungai yang tidak pernah berhenti. Asisten Chen baru saja selesai mengirim laporan terbaru sebelum meninggalkan rumah malam. Dari laporan tersebut terlihat jelas bahwa jalur jaringan yang sempat disentuh oleh skrip pemetaan pagi tadi masih dalam pengawasan ketat. Tidak ada aktivitas mencurigakan lain yang muncul sejak siang hari, tetapi justru itulah yang membuat Yin Chuan semakin waspada. Lawan yang benar-benar berbahaya tidak akan bergerak terus-menerus. Mereka akan menunggu, mengamati, dan memilih waktu yang paling tepat. Di lantai bawah rumah, Ye Zifan sedang menyiapkan teh di dapur. Ia sebenarnya tidak terbiasa tinggal di rumah sebesar ini, tetapi ia berusaha menyesuaikan diri sebaik mungkin. Sejak masuk ke keluarga Jin, hidupnya berubah terlalu cepat, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tetap tenang dan fokus pada apa yang ada di depan mata. Ia menuangkan teh ke dalam 2 cangkir lalu membawanya ke ruang kerja Yin Chuan. Ketika ia membuka pintu, cahaya dari layar komputer memantulkan bayangan biru di dinding ruangan. Yin Chuan masih berdiri di depan monitor dengan ekspresi serius. Zifan meletakkan cangkir teh di meja tanpa banyak bicara. Beberapa detik keheningan terjadi sebelum ia akhirnya bertanya apakah situasinya semakin buruk. Yin Chuan tidak langsung menjawab. Ia menatap salah satu grafik di layar yang menunjukkan jalur jaringan cadangan yang sedang mereka awasi. Garis itu tetap tenang tanpa aktivitas apa pun. Ia berkata bahwa justru karena semuanya terlihat terlalu tenang, ia merasa lawan mereka sedang menunggu sesuatu. Zifan duduk di kursi dekat meja sambil memegang cangkir teh hangat. Ia berkata bahwa orang yang sabar biasanya adalah orang yang percaya diri dengan rencananya. Kalimat itu membuat Yin Chuan menoleh sebentar kepadanya. Ia berkata bahwa itulah alasan mengapa ia tidak ingin meremehkan Xiao Lin. Sementara itu, di gedung tua tempat Xiao Lin bekerja, suasana juga sangat sunyi. Hanya suara kipas komputer dan bunyi ketikan keyboard yang terdengar di ruangan penuh layar tersebut. Salah satu teknisi di timnya sedang memantau jalur jaringan Jinxi yang sebelumnya mereka tandai. Tidak ada aktivitas baru yang muncul sejak sore hari. Wang Jinghai duduk di kursi dengan ekspresi setengah bosan sambil memutar pena di tangannya. Ia berkata bahwa menunggu seperti ini terasa membosankan. Jika mereka sudah menemukan jalur masuk, mengapa tidak langsung saja mencoba menembus sistem lebih dalam? Xiao Lin berdiri di depan layar utama dengan tangan terlipat di dada. Ia menjawab dengan nada tenang bahwa perang seperti ini bukan tentang siapa yang bergerak lebih cepat. Jika mereka menyerang sekarang, Yin Chuan kemungkinan sudah menyiapkan jebakan di jalur tersebut.
Ia ingin memastikan bahwa ketika mereka benar-benar masuk, lawan mereka tidak akan sempat menutup pintu lagi. Ia kemudian memerintahkan salah satu anggota timnya untuk menjalankan simulasi baru. Kali ini bukan skrip pemetaan, melainkan program kecil yang dirancang untuk terlihat seperti aktivitas jaringan biasa. Program itu akan berjalan sangat lambat, hampir tidak terlihat, menyatu dengan lalu lintas data normal perusahaan. Di rumah keluarga Jin, Yin Chuan masih menatap layar monitor ketika sebuah perubahan kecil muncul pada grafik jaringan. Bukan alarm, bukan lonjakan besar, hanya pergerakan kecil yang hampir tidak terlihat di jalur cadangan yang mereka awasi. Ia langsung mendekat ke layar dan memperbesar bagian tersebut. Paket data kecil sedang bergerak melalui jalur itu dengan ritme yang sangat lambat. Jika seseorang tidak memperhatikannya secara khusus, aktivitas itu akan terlihat seperti lalu lintas sistem biasa. Zifan yang duduk di dekatnya ikut berdiri dan melihat layar tersebut. Ia tidak memahami semua detail teknisnya, tetapi ia bisa merasakan bahwa perubahan kecil itu penting. Ia bertanya apakah itu yang mereka tunggu. Yin Chuan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa lawan mereka akhirnya kembali. Namun kali ini ia tidak langsung memerintahkan tim keamanan untuk memblokir akses tersebut. Sebaliknya, ia mulai mengetik beberapa perintah di keyboard. Sebuah program pengawasan tambahan mulai berjalan, mengikuti setiap paket data yang melewati jalur itu. Di gedung tua di sisi lain kota, salah satu teknisi Xiao Lin tiba-tiba berkata bahwa skrip mereka berhasil masuk lebih dalam beberapa lapisan jaringan. Meskipun aksesnya masih sangat terbatas, mereka sekarang bisa melihat sebagian struktur server internal Jinxi. Wang Jinghai tersenyum puas ketika mendengar laporan itu. Tetapi Xiao Lin tidak terlihat terlalu senang. Ia menatap layar dengan mata tajam, seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan bahwa sesuatu terasa tidak biasa. Jalur yang mereka gunakan tampaknya terlalu mudah dilalui dibandingkan sebelumnya. Ia menatap diagram jaringan yang muncul di layar lalu berkata bahwa mungkin saja Yin Chuan sengaja membiarkan pintu itu sedikit terbuka. Di rumah keluarga Jin, Yin Chuan masih berdiri di depan layar dengan ekspresi yang sama tenangnya. Ia berkata pelan kepada Zifan bahwa terkadang cara terbaik menghadapi seseorang yang mencoba masuk adalah dengan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka berhasil. Di layar monitor, jalur jaringan yang sedang mereka awasi kini menunjukkan aktivitas yang sedikit lebih dalam daripada sebelumnya. Permainan antara dua pihak itu kini telah memasuki tahap baru, di mana masing-masing mulai mencoba membaca pikiran lawannya, dan tidak satu pun dari mereka berniat mundur. Lampu-lampu di ruang kerja masih menyala terang ketika jarum jam perlahan mendekati tengah malam. Layar monitor di depan Jin Yin Chuan menampilkan aliran data yang semakin kompleks. Setiap paket informasi bergerak seperti titik cahaya kecil yang menyusuri jalur digital yang tak terlihat. Program pengawasan yang baru saja ia jalankan kini mengikuti setiap gerakan skrip asing yang mencoba menyusup melalui jalur cadangan jaringan Jinxi. Pergerakannya sangat hati-hati, hampir seperti seseorang yang berjalan perlahan di dalam ruangan gelap, sambil meraba dinding agar tidak membuat suara. Ye Zifan berdiri di samping meja dengan tatapan serius. Ia tidak sepenuhnya memahami setiap detail teknis yang muncul di layar, tetapi ia bisa merasakan bahwa apa yang sedang terjadi jauh lebih penting daripada sekadar percobaan peretasan biasa. Beberapa baris kode di layar berubah warna ketika program pengawasan Yin Chuan berhasil menandai asal paket data tersebut. Jalurnya tidak langsung menunjuk ke satu tempat. Data itu melewati beberapa server perantara di berbagai negara sebelum akhirnya muncul di sistem mereka. Yin Chuan berkata pelan bahwa lawan mereka sangat berhati-hati. Seseorang dengan sumber daya besar sedang menyembunyikan jejaknya melalui jaringan global. Namun semakin lama skrip itu bergerak di dalam sistem mereka,
semakin banyak petunjuk yang bisa dikumpulkan. Zivan memperhatikan layar yang menampilkan diagram jaringan perusahaan. Garis-garis digital bercabang seperti akar pohon yang rumit. Di salah satu cabang kecil, titik merah kecil berkedip perlahan. Itulah skrip yang sedang mereka awasi. Di gedung tua tempat Xiaolin bekerja, suasana di ruang server juga semakin tegang. Para teknisi duduk di depan layar mereka dengan fokus penuh. Program yang mereka jalankan berhasil bergerak beberapa lapisan lebih dalam dari sebelumnya. Mereka sekarang bisa melihat sebagian struktur server yang sebelumnya tersembunyi. Salah satu teknisi berkata dengan suara sedikit bersemangat bahwa jika mereka terus bergerak dengan ritme seperti ini, mereka mungkin bisa mencapai lapisan sistem yang lebih penting dalam beberapa jam. Namun Xiaolin tidak terlihat terburu-buru. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap layar utama. Diagram jaringan Jinsi kini terlihat jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Tetapi justru itulah yang membuatnya semakin waspada. Ia berkata bahwa jika seseorang seperti Jin Yinchuan menyadari adanya penyusup, ia tidak akan hanya duduk diam menunggu. Kemungkinan besar mereka sedang diawasi. Wang Jinghai yang duduk di kursi dekat meja tertawa kecil dan berkata bahwa itu berarti mereka harus bergerak lebih cepat sebelum jebakan ditutup. Xiaolin menggeleng pelan. Ia berkata bahwa orang yang terburu-buru biasanya adalah orang yang kalah lebih dulu. Ia memerintahkan timnya untuk memperlambat skrip mereka bahkan lebih jauh, membuatnya menyatu dengan lalu lintas data normal sehingga hampir tidak mungkin dibedakan oleh sistem otomatis. Di rumah keluarga Jin, Yinchuan memperhatikan perubahan kecil itu di layar. Pergerakan skrip yang sebelumnya sedikit lebih cepat kini melambat drastis. Ia tersenyum tipis. Ia berkata bahwa lawan mereka mulai berhati-hati. Itu berarti mereka juga menyadari kemungkinan adanya pengawasan. Zivan menatapnya dan bertanya apakah itu berarti mereka sudah tahu bahwa mereka sedang diawasi. Yinchuan menjawab bahwa dalam permainan seperti ini, kedua pihak biasanya tahu bahwa mereka sedang saling memperhatikan. Yang menentukan kemenangan adalah siapa yang lebih sabar membaca langkah lawannya. Ia kemudian menjalankan program baru di sistemnya. Kali ini bukan hanya pengawasan. Program itu mulai membuat jalur jaringan palsu yang terlihat seperti bagian dari struktur server penting perusahaan. Di layar monitor, beberapa cabang jaringan baru muncul secara perlahan, dirancang sedemikian rupa agar terlihat seperti bagian asli dari sistem internal Jinsi. Zivan memperhatikan proses itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya apakah itu semacam jebakan. Yinchuan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa jika seseorang benar-benar mencoba mencari data inti Blue Ocean, mereka akan mengikuti jalur yang tampak paling menjanjikan. Sementara itu di ruang server Xiaolin, salah satu teknisi tiba-tiba memanggilnya. Ia menunjukkan bahwa sistem mereka baru saja menemukan jalur baru di jaringan Jinsi yang terlihat seperti akses menuju server riset. Diagram di layar menunjukkan cabang jaringan yang sebelumnya tidak terlihat. Wang Jinghai langsung tersenyum dan berkata bahwa mungkin mereka baru saja menemukan pintu menuju data yang mereka cari. Namun Xiaolin tidak langsung bereaksi. Ia mendekat ke layar dan mempelajari struktur jalur tersebut dengan teliti. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata pelan bahwa jalur ini muncul terlalu sempurna. Ia mengamati pola lalu lintas datanya, mencoba menemukan tanda-tanda keanehan. Namun, semua terlihat sangat realistis, hampir tidak ada perbedaan dengan jalur jaringan lain yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Di rumah keluarga Jin, Yinchuan masih menatap layar dengan ekspresi tenang. Program yang ia buat kini menunjukkan bahwa skrip asing itu mulai mendekati jalur jaringan palsu yang baru saja ia ciptakan. Ia berkata pelan kepada Zivan bahwa sekarang mereka akan melihat apakah lawan mereka cukup serakah untuk mengikuti umpan. Di gedung tua itu,
Xiaolin masih menatap jalur baru yang muncul di peta jaringan. Beberapa detik keheningan memenuhi ruangan sebelum akhirnya ia berkata kepada timnya untuk mengirimkan skrip kecil ke jalur tersebut. Bukan untuk masuk sepenuhnya, hanya untuk menyentuhnya. Di layar rumah keluarga Jin, titik merah kecil itu perlahan bergerak menuju cabang jaringan palsu yang baru saja dibuat. Dan ketika skrip itu akhirnya menyentuh jalur tersebut, dua orang di dua tempat berbeda sama menatap layar mereka dengan perhatian penuh, masing-masing mencoba membaca langkah lawan yang tidak terlihat. Titik merah kecil di layar monitor bergerak perlahan mendekati cabang jaringan yang baru saja dibuat oleh Jin Yinchuan. Di ruang kerja rumah keluarga Jin, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya bunyi lembut kipas komputer dan ketukan pelan jari Yinchuan di meja yang terdengar di ruangan itu. Ye Zifan berdiri sedikit di belakangnya, menatap layar dengan perhatian penuh. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami kompleksitas sistem yang sedang ditampilkan, ia dapat merasakan bahwa momen ini adalah salah satu titik penting dalam permainan yang sedang berlangsung. Skrip asing itu berhenti sejenak tepat sebelum memasuki jalur palsu. Pada layar, titik merah itu berkedip perlahan seperti seseorang yang sedang berpikir sebelum mengambil langkah berikutnya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Yinchuan tidak bergerak. Ia tahu bahwa orang di balik skrip tersebut pasti sedang menganalisis struktur jalur itu dengan hati-hati. Jika lawannya cukup cerdas, ia tidak akan langsung masuk. Di gedung tua tempat Xiaolin bekerja, situasinya hampir sama tegangnya. Seluruh timnya menatap layar utama yang menampilkan peta jaringan Jinxi. Jalur baru yang tampak seperti akses menuju server riset terlihat sangat menggoda bagi siapapun yang mencari data inti Blue Ocean. Salah satu teknisi berkata dengan suara pelan bahwa struktur jalur tersebut terlihat sangat stabil. Tidak ada anomali yang jelas. Jika itu jebakan, maka jebakan itu dibuat dengan sangat rapi. Wang Jinghai menyilangkan tangan di dada dan berkata bahwa jika mereka terus ragu, mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Namun Xiaolin tidak langsung menyetujui. Ia mempelajari pola lalu lintas data di jalur tersebut, memperbesar grafik aktivitas, lalu menelusuri hubungan jalur itu dengan server lain. Dalam sistem Jinxi, semuanya tampak konsisten. Namun justru karena itulah ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia berkata pelan bahwa orang seperti Jin Yinchuan tidak akan membuat jebakan yang mudah dikenali. Jika ini memang jebakan, maka tujuannya bukan hanya untuk memblokir mereka, tetapi juga untuk mempelajari cara kerja sistem mereka. Ia berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya memberi perintah baru. Skrip kecil yang mereka kirim tadi tidak akan langsung masuk ke jalur itu. Sebagai gantinya, mereka akan mengirimkan serangkaian paket data kecil untuk menguji respons sistem. Di rumah keluarga Jin, Yinchuan melihat perubahan itu langsung di layar. Titik merah yang sebelumnya berhenti kini mulai mengirimkan paket data kecil ke jalur palsu yang ia buat. Ia tersenyum tipis. Zifan memperhatikan ekspresi itu dan bertanya apakah itu berarti lawan mereka mulai tertarik. Yinchuan menjawab bahwa orang yang berhati-hati tidak akan langsung masuk ke ruangan yang tampaknya penuh harta. Mereka akan mengetuk pintunya berkali-kali untuk memastikan tidak ada jebakan. Di layar monitor, paket data kecil itu menyentuh jalur palsu satu demi satu. Program yang dibuat Yinchuan langsung mencatat setiap interaksi, mengumpulkan pola komunikasi dari skrip asing tersebut. Beberapa baris kode tambahan mulai berjalan secara otomatis di sistemnya. Program pelacakan yang lebih dalam kini mulai mencoba menelusuri asal paket data tersebut melalui jaringan global. Di gedung tua itu, salah satu teknisi tiba-tiba berkata bahwa mereka menerima respons dari sistem Jinxi. Jalur yang mereka sentuh tampaknya benar-benar terhubung ke bagian jaringan internal. Wang Jinghai tersenyum lebar. Ia berkata bahwa itu berarti jalur itu kemungkinan besar bukan jebakan.
Namun Xiaolin masih belum sepenuhnya yakin. Ia terus mengamati pola respons sistem yang muncul di layar. Semua terlihat normal, terlalu normal. Beberapa detik kemudian ia berkata bahwa mereka akan masuk, tetapi sangat perlahan. Skrip utama yang mereka siapkan mulai bergerak menuju jalur tersebut dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat. Di rumah keluarga Jin, titik merah di layar akhirnya melewati batas jalur palsu dan masuk ke dalam struktur jaringan yang dibuat oleh Yin Chuan. Zivan menatap layar dengan napas tertahan. Yin Chuan tetap tenang. Ia tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan skrip itu bergerak lebih dalam ke dalam jaringan palsu yang telah ia siapkan. Beberapa lapisan server virtual yang dirancang menyerupai sistem riset Blue Ocean mulai terbuka di layar. Bagi siapapun yang melihatnya dari luar, semuanya tampak seperti bagian asli dari sistem perusahaan. Namun setiap langkah yang diambil skrip asing itu kini berada di dalam lingkungan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Yin Chuan. Program pengawasan yang berjalan di latar belakang mulai mencatat setiap perintah yang dikirim oleh skrip tersebut. Di gedung tua itu, para teknisi mulai melihat struktur server yang tampak seperti pusat riset Blue Ocean. Beberapa file direktori muncul di layar mereka. Wang Jinghai tertawa puas dan